Halo semuanya, bersama saya Mario Hagi dengan NIM 1914247 dari kelas IF4P. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rendering warna dan pencahayaan. Rendering, bisa juga disebut sebagai pengecatan, adalah sebuah cara dalam grafika komputer untuk membuat pemandangan nampak nyata atau visualisasi objek 3D menjadi real. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendering yaitu faktor cahaya, karakteristik bahan, posisi kamera, dan lain-lain sebagainya. Adapun faktor utama dalam tampilan grafis realistik adalah identifikasi bagian scene yang dapat dilihat. Metode-metode yang digunakan untuk mendeteksi permukaan antara lain metode ruang objek, metode ruang citra, metode backface detection, metode depth buffer, dan metode depth sorting. Pengenalan warna. Warna merupakan hasil dari persepsi mata manusia dalam melihat suatu objek. Dan berdasarkan penelitian Sir Isaac Newton pada tahun 1666, yaitu saat ia menemukan beberapa warna dari hasil pembiasan cahaya putih yang berasal dari prisma kaca, ia menyimpulkan bahwa warna dapat diartikan sebagai refleksi cahaya yang alami dari objek. Kenapa dia bisa bilang begitu ya? Karena ketika kalian seperti di kaca ada berisi air itu, letakkan di matahari, dia bisa jadi pelangi kan ya. Yaitu adalah efek dari refleksi cahaya yang dia alami dari objek, yaitu air dan kaca tersebut. Oke, kita lanjut. Warna dapat ditimbulkan oleh perbedaan kualitas cahaya yang direfleksikan atau dipancarkan oleh objek. Ya, jadi warna yang dipantulkan oleh sebuah objek itu tergantung dari objeknya. Misalnya objeknya terang, dia bakalan terang gitu. Dan warna yang ditangkap oleh mata tentunya bergantung pada kandungan spektral atau panjang gelombangnya, yaitu berkisar antara 400 sampai 700 nanometer ya. Oke, kita lewat kualitas warna. Dalam mengukur kualitas suatu warna ditentukan oleh sebagai berikut. Kualitas warna itu ditentukan oleh radians, yaitu jumlah total energi yang terdapat pada sumber cahaya dengan satuan watt. Luminance, yaitu jumlah energi yang diterima oleh observer mata dari sumber cahaya dengan satuan lumen. Brightness, suatu karakter yang mewakili kecerahan maupun kegelapan bagi warna, yaitu dengan satuan persentase dari 0% sampai 100% secara subjektif. Karakteristik warna. 1. Kecerahan. Brightness dapat diartikan suatu gelap terangnya dari sebuah warna. Misalnya, sebuah warna akan terlihat berbeda ketika dalam keadaan remang atau terang. Yaitu contohnya ya, kalau kalian ambil foto gitu. Misalnya di foto pas siang hari dan malam, pastinya warna dari hasil tangkapan foto tersebut berbeda pastinya. Ya, kedua, hue. Don't know. Diidentifikasikan sebagai kelompok warna dominan warna, misalnya kemerahan, kehijauan, kekuningan. Selain itu, hue juga dapat memberikan kepekaan setiap warna pada objek, yaitu warna yang dominan ya, kayak di filter gitu. Saturasi disebut juga chroma, yaitu ukuran kemurnian dari warna dan seberapa tajam dan tumpulnya warna tersebut. Ini agak mirip dengan si itu tadi ya, apa tadi yang sebelumnya tadi, hue. Tapi saturasi ini lebih ke warna yang ada pada
gambar tersebut. Misalkan merah 100% adalah saturasi yang sempurna, pink kemudian merah plus putih adalah saturasi yang tidak sempurna. Model warna yaitu satu, warna RGB, red, green, blue. Model warna yang didasarkan pada pembentukan warna melalui kombinasi ketiga warna pokoknya, yaitu merah, hijau, dan biru untuk merepresentasikan warna. Model warna RGB ini berorientasi pada hardware seperti display, TV, kamera video, dan lain-lain. Karena sistem RGB ini dipakai di sistem LCD ya. Warna didefinisikan dengan memasukkan intensitas untuk setiap komponen dalam matriks. Misalkan merah 100 artinya 100% merah, 0 hijau, 0 biru, dan lain sebagainya. Warna RGB dapat diartikan sebagai warna primer. Hasil penggabungan dari warna-warna ini adalah warna sekunder. Ya, karena semua warna itu yang dapat kita lihat itu bisa didapatkan dengan penggabungan antara red, green, dan blue ya. Karena itu dia dipanggil sebagai warna primer. Gabungan, dan ini adalah rumus-rumus untuk merubah ke sebuah warna ya. Dan penulisan RGB juga tersedia dalam bahasa hex. Kalau kalian pernah menggunakan software Paint misalnya, biasanya pakai hex untuk menentukan warna. Karena hex itu nilainya 16 bilangan, jadi luas gitu loh. Warna CMY merupakan model warna yang terdiri atas cyan, magenta, yellow, dan black yang umumnya digunakan untuk percetakan. Model warna CMY juga merupakan komplement dari warna RGB. Ya, karena hanya umumnya digunakan untuk percetakan, jadi jarang digunakan untuk kayak paint atau sebagainya. Warna HSI atau HSV atau HLS menampilkan warna dalam besaran corak hue, kejenuhan, saturasi, dan kecerahan atau intensitas. Dan nilai-nilai tersebut dapat dari persepsi atau cara pandang manusia terhadap warna itu sendiri. Model warna HSI juga memiliki intensitas tunggal sehingga memudahkan dalam pemrosesan tingkat keabuan. Ya, ini cukup panjang, kita lewati saja. Dan ada pun ini rumus-rumus konversi koordinat warna. Link untuk PDF-nya saya sertakan di deskripsi untuk bagi yang mau melihat rumus-rumusnya ya. Dan itu dia, kita kembali atau menuju ke topik selanjutnya, yaitu pencahayaan. Pengenalan cahaya. Cahaya adalah suatu objek yang dapat ditangkap oleh mata, kemudian direpresentasikan ke dalam definisi warna tertentu, disebabkan karena adanya sumber cahaya yang merefleksikannya. Cahaya tersebut dapat datang dari berbagai arah atau sumber, baik penerangan langsung maupun dari pantulan objek sekitarnya. Cahaya juga dapat diartikan sebagai sebuah radiasi elektromagnetik atau partikel-partikel foton yang memiliki karakteristik panjang gelombang tertentu. Pencahayaan pada objek dapat memberikan efek shadow, pantulan cahaya, dan warna, seperti yang dilihat pada gambar di bawah itu ya.
Ambien atau cahaya ruangan merupakan sumber cahaya yang berasal dari segala arah. Cahaya ruang yang paling kuat adalah cahaya yang berasal dari dinding kamar atau ruangan. Hal ini bisa dilihat pada saat tidak ada penerangan apapun. Suatu benda atau objek tetap terlihat oleh mata meskipun nampak gelap. Ya, misalkan di malam hari kalian matikan itu lampunya, warna yang ada di dinding itu pasti masih dapat terlihat lah, walaupun agak susah dilihat karena gelapnya. Sedangkan cahaya ruang yang paling lemah adalah cahaya yang berasal dari luar, seperti cahaya bulan. Pada saat cahaya ruang datang ke permukaan, cahaya tersebut dipendarkan ke segala arah. Diffusi adalah cahaya yang berasal dari satu arah yang kemudian disebarkan ke sekitar permukaan objeknya. Segala cahaya yang datang dari arah atau posisi khusus kemungkinan juga termasuk cahaya difusi. Permukaan benda atau objek yang umumnya bersifat menyebarkan cahaya seperti kayu, pasir, kain wol, kapur, dan lain sebagainya. Specular adalah cahaya yang berasal dari arah khusus dan tidak menyebar melainkan dipantulkan. Cahaya jenis ini menyebabkan suatu benda terlihat berkilau pada satu titik, sehingga biasa juga disebut cahaya kilau. Benda yang paling kuat memancarkan cahaya spekular adalah cermin dengan sumber cahaya sinar laser. Benda lainnya yang bersifat cahaya ini seperti besi, metal, plastik, dan kuningan. Ya, seperti yang terlihat di gambar itu, dia terlihat berkilau gitu ya, kayak sendok misalnya dipantulkan itu ada kilauan gitu. Oke, mungkin di situ dulu saja ya. Udah 12 menit. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan kalau ada kesalahan kata boleh di chat di komen ya. Akhir dari ini saya ucapkan terima kasih.